Aklamasikan oleh Pak Erlangga, langsung ditetapkan. Saya sudah bersedia Partai Golkar sesuai roh reformasi yang dikehendaki oleh rakyat waktu itu, karena Golkar saat itu melakukan reformasi terhadap dirinya, yaitu dengan paradigma baru Partai Golkar. Nah, perjalanan 25 tahun sudah, jadi sejak 99 itu sudah melenceng. Nah, maka saya sebagai kader Golkar di zaman Orde Baru, karena saya sudah masuk di parlemen tahun 97 zaman Orde Baru, dan sampai sekarang sudah 5 periode, juga ikut di dalam proses reformasi. Saya melihat ada yang tidak sesuai roh Golkar di reformasi ini, maka saya terpanggil untuk meluruskan. Dan insya Allah kalau pemegang suara menyadari bahwa Partai Golkar ini harus kembali kepada rohnya, insya Allah akan memilih saya sebagai Ketua Umum 2024-2029. Tetapi apabila pemegang suara masih terbawa oleh arus yang tadi sampaikan bahwa baru kok mendadak, nah saya sudah tidak tahu apa akan yang terjadi ke depan. Karena terus terang kejadian ini terjadi kemarin Pak Erlangga mundur itu karena proses yang dilakukan itu adalah tidak sesuai dengan roh reformasi Partai Golkar dan golongan karya itu sendiri. Berdasarkan dari ADRT kan ada 7 syarat ya Bang ya. Salah satu syarat utamanya adalah 30% untuk dukungan dari DPD tingkat 1 atau DPD tingkat 2. Nah, apakah ini sudah sesuai begitu dengan salah satu syarat tersebut? Syarat inilah yang melanggar demokrasi Partai Golkar. Itu dibuat di waktu ADRT dirubah zamannya Pak Erlangga. Sebelum Pak Erlangga, Pak Setia Novanto tidak ada 30% secara tertulis. Semua dipilih melalui forum tertutup di arena Munas. Pada saat itu Pak Erlangga sebagai calon dari 8 orang, nomor 7 hanya dapat 14 suara. Yang lolos 30% hanya 2 orang, Pak Setia Novanto dan Pak Ade Komarudin. Begitu kemarin dirubah dengan rekayasa dan lain-lain, inilah akibatnya. Sehingga Golkar sudah tidak jadi partai yang mandiri, tidak partai lagi terbuka. Nah, saya akan mengembalikan itu. Jadi saya tidak mau membuat dukungan-dukungan tertulis, karena itu adalah rekayasa semuanya. Harus dikembalikan kepada roh Golkar sebagai partai terbuka, partai demokratis. 30% harus diambil di dalam forum Munas secara tertutup. Sejak Akbar Tanjung terpilih tahun 98 itu tertutup, ada 3 calonnya, Pak Akbar, Pak Edi Sudrajat, Pak Sri Sultan. 30%-nya dipilih dalam forum tertutup. Pak Akbar dapat 10 suara, Pak Edi Sudrajat 15 suara, dan Pak Sultan 1 suara. Begitu forum kedua yang memenuhi syarat adalah 2 orang, Pak Akbar dengan Pak Edi Sudrajat, Pak Akbar terpilih. Begitu juga pada saat Pak JK terpilih. Begitu juga Pak Ical dengan Pak Surya Paloh. Semuanya melalui proses tertutup. Kalau prosesnya terbuka, tertutup seperti ini, harus pakai forum, maka jangan kaget kalau ketua umum terpilih karena tidak sesuai dengan roh golongan karya akan nyungsep pada saat belum selesai. Bang, kalau merujuk pada aturan saat ini berarti abang sebenarnya lolos verifikasi nggak tuh bang? Ya harus lolos, sudah lolos. Berarti sudah diterima. Sudah, tadi ada beberapa semua sudah lolos. Ada beberapa item sudah memenuhi semua. Saya adalah pengurus Golkar sejak Orde Baru. Ketua Golkar Jawa Timur. DPR 5 periode. Pengurus sejak terus ketua Golkar, Partai Golkar Provinsi. Di zaman Orde Baru saya ketua Biro Koperasi Wira Swasta Golkar Jawa Timur. Terus sampai ke pusat. Jadi tidak ada yang tidak lolos. Kalau ditanya mana dukungan 30%, siap saya menyerahkan kepada pemilik suara. Tidak boleh pemilik suara diintimidasi bikin surat. Karena kalau udah bikin surat langsung diberhentikan PLT. Tidak ada yang berani. Mau tahu contohnya? Pak Erlangga itu dipilih oleh 38 untuk periode 2019. Begitu ini sekarang tanggung jawab dong ketua-ketua DPD. Karena dibuat terbuka. Ormas-ormas juga begitu. Ini tidak benar.
Harusnya semua tertutup. Itulah partai yang demokratis, partai yang terbuka untuk rakyat. Nah, semua paradigma baru Partai Golkar diselewengkan di periodenya Pak Airlangga. Maka saya meluruskan kembali, kalah menang itu biasa. Saya 2 kali maju Pilgub Jawa Timur 2003, 2008, 2 kali kalah. 5 kali maju parlemen, 5 kali menang. Jadi buat saya bukan masalah kalah menang, tapi menang dengan yaitu satria. Jadi jangan ada yang direkayasa. Kalau direkayasa pohon beringin ini katanya orang Jawa ngualati. Banyak katanya gundurwo nyaya kan. Itu nanti yang terpilih jadi ketua umum nyungsep dia nanti. Bang, dengan abang udah lolos verifikasi abang ya. Ini visi-visi untuk Golkar ke depan apa nih bang? Ada saya menang. Visi-visi. Ada. Sudah lengkap. Visi-visi. Sudah kita serahkan juga kepada pemilihan. Itu visi-visi bisa disorot. Bisa disampaikan saat Visi saya adalah sinergi kerja Partai Golkar membangun negeri dengan doktrin karya kekaryaan. Ya, apa doktrin kekaryaan itu? Adalah karya siaga gatra praja. Setiap kader Golkar harus bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing dan gatra praja itu memberikan dukungan kepada pemerintah. Sehingga kalau saya jadi ketua umum, saya agak tegak lurus kepada pemerintah, siapapun pemerintahnya. Karena itulah doktrin Golkar dan itulah sejarah Golkar. Kenapa Golkar ada di bumi Indonesia ini? Karena di dalam rangka menjaga pemerintahan. Yaitu menjaga dan meningkatkan sampai 2029. Dan target saya, Golkar nomor 1, pemenang pemilu nomor 1 pada tahun 2029. Itu target saya. Yang kedua, menyatukan potensi sekber Golkar dan Partai Golkar dalam rangka generasi milenial dan melalui jejaring nasional maupun global yang unggul. Kenapa saya melibatkan sekber Golkar yang didirikan tahun 64? Karena sekber Golkar ini adalah besar sekali. Saat ini ditinggal. Padahal dialah pemilik daripada Golkar ini. Didirikan oleh satu, Mas Isman Kosguru, Jenderal TNI Angkatan Darat. Kedua adalah Suhardiman, yaitu Jenderal juga Angkatan Darat dari Soksi. Dan MKGR Pak Gandhi, Jenderal juga. Dan ada lagi satu Gakari, yaitu Gabungan Karya Republik Indonesia, Mayor Jenderal Gatot Subroto. 4 orang ini adalah tentara Angkatan Darat. Ini ditinggal. Saya akan mengembalikan mereka sekber Golkar dan beringin ABG. Kelompok di Golkar itu adalah ada A, ABRI yang sekarang jadi TNI Polri, B itu beringin itu ada yang sekarang ASN, dan G itu golongan. Saya dari golongan, yaitu golongan pengusaha, ada golongan ulama, ada golongan buruh, ada golongan profesi yang lain-lain. Itulah sejatinya Golkar. Nah itu sekarang sudah ditinggal, makanya suaranya rusak. Sudah? Bang, niat untuk